Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2022, sesudah Rabu Abu. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, orang-orang berdosa menerima sabda pembebasan berkat Yesus Kristus Putramu terkasih. Kami mohon, semoga hal ini menjadi kekuatan kami agar selalu terbuka mata dan hati kami terhadap kesulitan dan keprihatinan sesama kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Sabtu sesudah Rabu Abu, diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seorang pemungut cukai bernama Lewi mendadak mendapat panggilan dari Yesus. Sebagaimana kita dengar dalam Injil yang baru saja kita dengar pada hari ini. Kata-kata Yesus dengan jelas mengatakan, "Ikutlah aku." Kata-kata itu lebih merupakan sebuah ajakan daripada perintah. Lewi pun meninggalkan kantornya dan mengikuti Yesus. Pemungut cukai dianggap sebagai orang yang jahat karena mereka kerap tidak jujur. Belum lagi mereka bekerja pada bangsa Romawi yang saat itu menjajah orang-orang Yahudi. Namun, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bagi Yesus, Lewi sama seperti murid-murid lainnya. Ia datang untuk mengangkat keterpurukan manusia dan membawanya kembali
ke dalam kemuliaan Bapa. Disinilah semakin nyata makna kehadiran dan karya Yesus yang sejati. Ia rela menjadi serupa dengan manusia, bahkan lebih rendah dari kita, untuk membawa kita kembali kepada kesuciannya. Yesus bahkan disebut sebagai sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, situasi keberdosaan menjadi semakin jelas berada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demi kemapanan dan kekuasaan, orang mudah menggunakan uang untuk menutupi keadilan dan kebenaran. Demi uang pun orang mudah berlaku kasar dan sadis, baik di dunia maupun di dalam dunia maya. Uang kemudian digunakan sebagai alat, bahkan tujuan, untuk menutupi kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Dalam konteks inilah, setiap murid Kristus tak bisa berdiam diri. Setiap murid-murid Kristus dipanggil untuk menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan keadilan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka dalam Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk meletakkan belas kasih yang nyata di atas segala-galanya. Kasih Tuhan tidak membeda-bedakan. Semua murid dipanggilnya pada pertobatan, juga si Lewi pemungut cukai itu. Yesus menyapa Lewi bukan supaya dia membantunya, namun supaya ia meninggalkan kebiasaan lama dan mengikuti Yesus. Panggilan yang sama juga menjadi karya pastoral kita di mana kita hidup. Dalam diri dan pengalaman Lewi, kita menemukan kasih dan kemurahan Allah yang terbuka bagi setiap orang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam proses pertobatan, seringkali kita dihambat oleh pandangan negatif kita atas diri kita sendiri, dan rasa pesimis yang tidak membuka kemungkinan untuk berubah. Pandangan masyarakat tentang Lewi juga sungguh negatif karena ia adalah seorang pemungut cukai. Tetapi Yesus tidak hanya melihat sebatas penampilan lahiriah, tetapi juga menembus sampai ke dalam hati, sampai pada kebaikan yang masih tersembunyi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, terhadap tindakan Yesus, terhadap tindakan dosa, Yesus bersikap tegas, yaitu menolak dan memanggil untuk bertobat. Sedangkan kepada pribadi yang berdosa, Yesus menunjukkan perhatian dan kasih-Nya serta memanggil untuk bertobat. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Penerimaan dan kasih Yesus mengubah Lewi dan memunculkan apa yang terbaik dalam dirinya, sehingga Allah bisa menggunakannya untuk menjadi saluran berkat-Nya. Kita bisa menjadi apa yang terbaik yang ada dalam diri kita karena Yesus mencintai kita. Kuasa cintanya mengubah kita secara total. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah selama retret agung ini kita berjuang untuk semakin menyadari betapa dalamnya cinta Tuhan kepada kita. Dan mari kita mulai bangkit bertobat untuk kembali ke jalan yang benar,
Sekiranya selama ini mungkin kita berjalan pada lorong kesesakan dan bujukan dosa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perenungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk mengisi masa retret agung ini dengan penuh kebijaksanaan dan sukacita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.